Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam perkuliahan ilmu lughah pada hari ini, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Ahmad Syafiq Atullah, Fatmah, Kamalia Az-Zahra, Rafiqah Elma Azizah, dan Dzulkaidah Nurul Rahmayanti akan menguraikan materi yang berjudul fonemik. Langsung saja, mari kita mulai pembahasannya. Kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu pengertian fonemik. Fonemik adalah ilmu bahasa yang membahas bunyi-bunyi bahasa yang berfungsi sebagai pembeda makna. Terkait dengan pengertian tersebut, fonemik dalam Kamus Bahasa Besar Indonesia diartikan yang pertama itu adalah ilmu bahasa atau linguistik tentang sistem fonem. Yang kedua, sistem fonem suatu bahasa. Yang ketiga, prosedur untuk menentukan fonem suatu bahasa. Jika dalam fonetik, kita mempelajari segala macam bunyi yang dapat dihasilkan oleh alat-alat ucap, serta bagaimana tiap-tiap bunyi itu dilaksanakan. Maka dalam fonemik, kita mempelajari dan menyelidiki kemungkinan-kemungkinan bunyi ujaran yang manakah yang dapat mempunyai fungsi untuk membedakan makna. Contohnya adalah bunyi buku dan suku. Nah, jika pada contoh di atas, kata buku memiliki dua konsonan B dan K yang menjadi awal suku kata pertama dan kedua, sedangkan kata suku memiliki konsonan S dan K sebagai awal suku kata pertama dan keduanya. Selain kedua bunyi itu, bunyi lainnya dan posisi atau urutan bunyi lain itu sama. Perbedaan bunyi B dan S pada posisi atau urutan yang sama dapat mengubah makna kata. Inilah yang dikaji oleh fonemik. Jadi dapat disimpulkan bahwa fonemik itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari fungsi bunyi bahasa sebagai pembeda makna. Pada dasarnya, setiap kata atau kalimat yang diucapkan manusia itu berupa runtutan bunyi bahasa. Pengubahan bunyi bahasa dalam deretan itu dapat mengakibatkan perubahan makna. Perubahan makna yang dimaksud bisa berganti makna atau kehilangan makna. Baiklah, materi selanjutnya yaitu asumsi identifikasi fonem. Untuk menentukan apakah sebuah bunyi itu fonem atau bukan, kita harus mencari sebuah kata yang mengandung bunyi tersebut, lalu membandingkannya dengan kata lain yang mirip. Jika ternyata kedua kata itu berbeda maknanya, maka bunyi tersebut merupakan sebuah fonem, karena bunyi itu membedakan makna kedua kata tersebut. Misalnya kata Indonesia lupa dan rupa. Kedua kata itu mirip, masing-masing terdiri dari 4 buah bunyi. Yang pertama mempunyai bunyi L, U, P, dan A, dan yang kedua mempunyai bunyi R, U, P, dan A. Jika kita bandingkan, lupa, rupa. Nah, diperhatikan secara seksama dari kedua kata tadi, perbedaannya hanya pada bunyi fonem yang pertama, yaitu bunyi L dan bunyi R. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bunyi L dan bunyi R adalah dua buah fonem yang berbeda di dalam bahasa Indonesia. Contoh lain, dalam bahasa Indonesia adalah kata suku dan suhu. Bunyi K pada kata pertama dan bunyi H pada kata kedua masing-masing adalah fonem yang berlainan, yaitu fonem K dan fonem H, karena kedua bunyi itu membedakan makna kedua kata tersebut. Dua bentuk kata yang mirip seperti kata lupa dan rupa atau kata suku dan suhu disebut kata-kata yang berkontras minimal atau berpasangan minimal pair. Nah, untuk menentukan sebuah bunyi itu fonem atau bukan, pertama-tama haruslah dicari pasangan minimalnya lebih dahulu. Kadang-kadang nih, pasangan minimal ini tidak mempunyai jumlah bunyi yang persis sama. Misalnya, kata 7 dan 7 juga merupakan pasangan minimal, sebab tiadanya bunyi H pada kata itu mengubah maknanya. Jadi, dalam hal demikian, bunyi H adalah sebuah fonem. Namun, sebelum itu kita perlu mengingat tentang apa itu fonem.
Seperti yang kita tahu bahwa fonem adalah satuan terkecil yang berfungsi membedakan satu kata dan kata lainnya. Lambang fonem dapat dilihat di PPT ya. Selanjutnya, fonem pun bisa mengalami perubahan yang kemudian kita kenal dengan perubahan fonem. Apa itu perubahan fonem? Perubahan fonem juga dikenal dengan proses morfofonemik. Proses morfofonemik adalah proses berubahnya suatu fonem menjadi fonem lain sesuai dengan fonem awal kata yang bersangkutan. Jadi, terdapat perubahan yang terjadi dalam pelaksanaan bunyi-bunyi ujaran. Perubahan tersebut terjadi disebabkan pengaruh timbal balik antara bunyi-bunyi ujaran yang berdekatan. Kemudian, jenis-jenis perubahan fonem adalah diptongisasi, merupakan perubahan monoptong menjadi diptong. Contohnya, anggota menjadi anggota. Kemudian, monoptongisasi ialah kebalikan dari diptongisasi, yakni proses perubahan diptong menjadi monoptong. Misalnya ramai jadi rame. Nasalisasi merupakan persengawan atau proses memasukkan huruf nasal, misalnya nye, eng, mn, pada suatu fonem. Hal tersebut dapat kita lihat pada perubahan dari me, m, dari pukul menjadi memukul. Kemudian, sisanya adalah alopon yang nanti akan saya jelaskan, sedangkan asimilasi dan desimilasi akan dijelaskan oleh saudari Elma. Jadi, teman-teman sekalian bisa melihat pada makalah mengenai contoh perubahan fonem, yakni ya tadi men ditambah paksa, jadinya memaksa. Kenapa? Karena fonem n pada men itu berubah menjadi menjadi m, karena awalan fonem pada kata dasar adalah p. Jadi seperti yang kita lihat kan, menpaksa itu awalnya kan dia ditambahkan men, kemudian awalan kata pada kata dasar yaitu p. Nah, n-nya itu berubah menjadi m karena awalan kata dasarnya itu berupa p. Kemudian mentulis. Nah, mentulis itu juga sama. N-nya itu berubah menjadi n saja. Maksudnya itu kayak n menulis. Nah, karena awalan kata pada awalan fonem pada kata dasar adalah t. Kemudian mencari. Nah, fonem n pada men berubah menjadi n karena awalan fonem pada kata dasar adalah c. Kemudian menggertak. Nah, menggertak itu menjadi menggertak karena fonem n pada men berubah menjadi eng karena awalan fonem pada kata dasar adalah g. Nah, selanjutnya mengenai pembahasan alopon. Apa itu alopon? Alopon adalah bunyi-bunyi yang dihasilkan dari realisasi suatu fonem. Bahasa sederhananya kita tahu ya variasi bunyi. Suatu variasi fonem yang dibunyikan, misalnya e atau e, ya kan? Kita kan sering tuh e atau e, atau misalnya i atau i, atau misalnya u menjadi o kayak gitu. Biasanya kan banyak kan itu perbedaan pengucapan. Kemudian fonem i dalam bahasa Arab antara yang punya alopon i dalam riza, kemudian i dalam jami' dan i dalam jamil. Nah, kemudian alopon mempunyai ciri-ciri dua, yakni mempunyai kesamaan dalam pengucapannya. Jadi kan misalnya tadi rela dengan peta, itu kan hampir sama, cuman beda sedikit. Dan distribusi yang kedua, distribusi komplementer atau bervariasi bebas. Apa itu distribusi komplementer? Distribusi komplementer artinya saling melengkapi atau saling mengecualikan. Apalagi itu saling melengkapi. Nah, contohnya itu kita langsung ke contoh aja ya. Bunyi P pada pintar diucapkan berbeda dengan bunyi P pada tapi atau sapi. Bunyi P pada pintar itu diucapkan berbeda lagi pada P dengan pada asap atau lesap. Alasannya, P pada posisi awal diucapkan secara meletup atau folosip. Nah, misalnya kan tadi kan pintar, meletup kan. Sedangkan P di luar posisi awal itu akan diucapkan tidak dengan cara meletup atau implosif. Misalnya tadi asap. Nah, soal fakta kebahasaan tersebut, bunyi P merupakan bunyi P distribusi komplementer. Nah, distribusi komplementer ini distribusi yang saling melengkapi, adalah distribusi yang tempatnya tidak bisa dipertukarkan. Jadi misalnya kan contoh lainnya itu sifatnya tuh tetap pada lingkungan tertentu. Misalnya kan di i kecil pada suku kata pertama, kemudian i besar itu biasanya di suku kata kedua. Atau misalnya fonem P dalam bahasa Inggris ada 3, yaitu face yang beraspirasi, atau space yang tidak beraspirasi, atau map yang tidak diletupkan.
Kemudian lainnya yaitu bervariasi bebas. Contohnya ialah dan E pada rela dan peta dapat dipertukarkan. Misalnya kan yang awalnya rela tadi menjadi rela, atau misalnya peta, yang awalnya peta menjadi peta. Nah, itu kan hal ini disebabkan manusia tidak mampu mengucapkan dua bunyi yang benar-benar sama berturut-turut. Jadi mungkin ya nggak bisa dipaksakan juga sama, bisa berbeda-beda kan. Berikutnya asimilasi. Asimilasi ialah proses perubahan bunyi yang mengakibatkan mirip atau sama dengan bunyi lain di dekatnya. Perubahan ini biasanya disebabkan oleh pengaruh bunyi lain, yakni jika sebuah bunyi menyebabkan bunyi lain berubah sehingga dua bunyi tersebut menjadi hampir sama atau mirip sama lain, atau mirip satu sama lain. Nah, asimilasi ini memiliki banyak jenis. Yang pertama, asimilasi berdasarkan arah pengaruhnya. Terbagi dua, yaitu asimilasi progresif dan regresif. Asimilasi progresif yaitu asimilasi yang cenderung mempengaruhi ke depan atau pengaruh dari suara sebelumnya kepada suara sesudahnya. Contoh yaitu iztada yang berubah menjadi izdada, yang mana zai telah mempengaruhi huruf ta dan berubahlah huruf ta tersebut menjadi huruf dal untuk menyerupai huruf zai pada sifat yang jelas atau keras. Kemudian yang kedua, asimilasi regresif. Asimilasi regresif yaitu asimilasi yang cenderung mempengaruhi pada kebalikan atau mempengaruhi suara berikutnya untuk suara sebelumnya. Contohnya yaitu min ba'di yang berubah ketika kita lafalkan menjadi mim ba'di, yang mana huruf ba telah mempengaruhi huruf nun sehingga huruf nun menjadi mim yang menyerupai huruf ba. Kemudian berikutnya ada asimilasi berdasarkan tingkat penjajaran antara dua suara, yaitu asimilasi langsung dan asimilasi tidak langsung. Asimilasi langsung yaitu asimilasi yang terjadi antara dua suara saling berdekatan dan kedekatannya cocok tidak terpisah dengan suara lain. Contohnya yaitu izdahama dan iztahama. Melihat dari contoh tersebut, asimilasi yang terjadi antara dua suara tidak berdekatan, asimilasi yang terjadi antara dua suara tersebut berdekatan dan tidak ada suara lain yang memisah antara dua huruf zai dan ta tersebut. Lalu ada asimilasi tidak langsung, yaitu asimilasi yang terjadi antara dua suara yang tidak saling berdekatan dan ada yang memisahkan suara yang satu dengan suara yang lainnya. Contohnya siroto dengan siroto. Kita melihat di sini bahwa asimilasi yang terjadi antara dua suara yang tidak saling berdekatan dengan suara lain, yaitu sin dan to tersebut. Nah, di antara dua huruf itu ada huruf ro dan huruf alif. Selanjutnya, asimilasi berdasarkan kekuatannya. Maksudnya itu cakupan pengaruh dan yang mempengaruhi antara dua suara. Yang pertama ada asimilasi total, yaitu perubahan suara ke contoh suara lain, atau berbaliknya suara yang terpengaruhi ke suara yang berpengaruh secara total, secara keseluruhan. Contohnya ada kata asyams. Kata asyams tersebut kita lafalkan dengan menghilangkan total huruf lam at-ta'rifnya. Ini juga berlaku terhadap seluruh huruf syamsiah, yaitu ta, dal, to, dot, ta, sin, sod, shin, zal, zai, zo, nun, dan juga huruf ro. Kemudian yang kedua ada asimilasi parsial atau setengah, yaitu perubahan suara dari dekat, perubahan suara yang dekat dengan suara lain atau membaliknya suara yang terpengaruhi ke suara yang dekat dari suara yang terpengaruh. Contohnya ada kata yan butu. Nah, huruf nun di sini berganti menjadi huruf mim karena terpengaruh oleh huruf ba. Selanjutnya ada asimilasi berdasarkan wajah dan bentuknya. Yang pertama asimilasi makhraj, yaitu berubahnya suara ke suara yang dekat dengan makhraj suara lain atau yang serupa. Contohnya
ada pada kata min ba'di yang berubah menjadi mim ba'di. Kemudian yang kedua ada asimilasi sifat, yaitu berubahnya suara ke suara yang dekat dengan sifat suara lain atau yang serupa. Contohnya berupa suara ta mahmusah ke dal majhurah untuk menyerupai sifatnya zai yang majhurah, yaitu pada kata iztada dan izdada. Berikutnya ada asimilasi berdasarkan jenis suaranya, yaitu yang pertama asimilasi konsonan. Asimilasi konsonan adalah asimilasi antara suara konsonan seperti yang terjadi pada huruf zai dan ta, dan antara huruf nun dan ba seperti pada contoh-contoh yang sudah disebutkan tadi. Lalu yang kedua ada asimilasi vokal, yaitu asimilasi yang terjadi antara suara vokal. Contohnya pada kata alhamdulillah. Ada sebagian yang membaca alhamdulillah, yakni dengan asimilasi progresif antara dhammah dan kasroh. Dan ada juga yang membaca alhamdulillah, yakni dengan asimilasi regresif antara kasroh dan dhammah. Kemudian ada gabungan di antara keduanya, yaitu asimilasi konsonan vokal. Asimilasi konsonan vokal ini adalah suara yang terjadi antara suara konsonan dan vokal. Ada dua macam. Yang pertama pengaruh konsonan ke vokal, menebalkan vokal setelah suara mufakhomah. Contohnya ada kata to'irun. Kemudian yang kedua yaitu sebaliknya, pengaruh vokal ke konsonan. Contohnya mendahulukan makhraj qaf di bawah pengaruh kasroh. Contohnya itu kif. Pembahasan selanjutnya yang masuk ke disimilasi. Disimilasi ini secara sederhana merupakan kebalikan dari asimilasi, yaitu perubahan bunyi dari dua bunyi yang sama atau mirip menjadi bunyi yang tidak sama atau berbeda. Ada 4 jenis disimilasi, yaitu disimilasi dekat, jauh, progresif, serta disimilasi regresif. Berikut penjelasannya. Disimilasi berdasarkan jarak berdekatan antar dua bunyi, yaitu disimilasi dekat. Adalah disimilasi yang terjadi ketika bunyi yang mempengaruhi berdekatan langsung dengan bunyi yang dipengaruhi. Contohnya, mohon maaf itu ada kesalahan pengetikan, jadi contoh yang benar itu adalah ijasu dengan injasun. Suara yang terpengaruh adalah huruf jim yang pertama yang telah berubah menjadi huruf nun. Lalu disimilasi jauh adalah disimilasi yang terjadi ketika bunyi yang mempengaruhi berjauhan dengan bunyi yang dipengaruhi. Contohnya Baghdad dengan Bagdan. Nah, suara yang dipengaruhi adalah huruf dal yang pertama dan suara yang mempengaruhi adalah dal yang kedua. Karena itu dia berubah menjadi nun dan kedua dal tersebut tidak berdekatan sepenuhnya karena ada fathah panjang yang memisahkannya. Lalu ada disimilasi berdasarkan letak pengaruhnya. Disimilasi progresif adalah perubahan yang terjadi karena pengaruh bunyi pertama sehingga bunyi setelahnya akan terpengaruh. Contohnya kitabani ke kitabana. Bentuk disimilasinya ialah perubahan fathah pendek pada kasroh pendek untuk membedakan fathah panjang. Dan yang terakhir ada disimilasi regresif, yaitu perubahan yang terjadi karena pengaruh bunyi kedua sehingga bunyi sebelumnya akan terpengaruh. Contohnya jalmada dan jammada. Kemudian, materi yang terakhir, pasangan minimal. Pasangan minimal atau minimal pair adalah teknik penyelidikan keberadaan fonem atau bunyi bahasa yang dapat membedakan makna, yaitu dengan cara membandingkan dua atau lebih bentuk bunyi bahasa dalam lingkungan yang sama. Kemudian kita lanjut ke contoh. Contohnya ada kata nasoro dan nasaro. Setiap kata mempunyai fonem yang berbeda. Pada kata nasoro ada fonem sod, sedangkan pada kata nasaro ada fonem sin, yang membuat keduanya memiliki makna yang berbeda. Nasoro berarti menolong, sedangkan nasaro berarti burung nasar atau burung elang.
Terima kasih telah menyimak penjelasan kami sampai akhir. Demikian penjelasan dari kami. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.